Kajang Semang, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Navaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Polda Bali mengungkap jaringan penipu love scamming Kamboja di 5 lokasi di Denpasar dan menangkap 38 orang tersangka. Menteri Pariwisata menyoroti dampak efisiensi anggaran yang mengakibatkan penurunan hunian hotel di Bali. Nikmati akhir pekan dengan keindahan panorama matahari terbenam di Pantai Kelan, Badung. Polda Bali mengungkap jaringan love scamming di 5 lokasi di Denpasar dengan menangkap 38 orang. Para tersangka dikendalikan jaringan penipuan asal Kamboja yang mengincar korbannya warga negara Amerika Serikat. Direktorat Siber Polda Bali juga menyita puluhan komputer dan alat komunikasi yang digunakan untuk menipu korban. Dari puluhan tersangka tersebut, 5 diantaranya berperan sebagai leader atau pimpinan. Mereka pernah bekerja dalam jaringan serupa di Kamboja dan kembali ke Indonesia untuk melakukan aksi yang sama. Modusnya, para tersangka membuat akun di Telegram menggunakan identitas dan foto palsu. Lalu mereka merayu korban dan berusaha menjalin asmara. Data pribadi tersebut kemudian diserahkan ke salah satu jaringan scamming di Kamboja dengan imbalan $1 Amerika untuk satu data pribadi. Selain itu, mereka juga mendapat gaji bulanan sebesar $200 Amerika Serikat. Para tersangka yang diamankan ini berperan sebagai broadcaster atau operator yang bertugas untuk mencari target scam dengan sasaran akun Telegram warga negara Amerika Serikat. Dari hasil pemeriksaan sementara, para operator tersebut juga dikendalikan oleh seseorang yang berada di luar negeri, sehingga penyelidikan lanjutan terus dilaksanakan untuk mengungkap keterlibatan warga negara asing dalam kasus ini. Kemudian yang menjadi modus operandi pertama, bahwa para tersangka berpura-pura atau seolah-olah menjadi perempuan dengan menggunakan beberapa foto perempuan yang sudah dilengkapi dengan data diri palsu. Untuk beberapa korbannya yang pasti kita masih terputus karena tugas kelompok yang ada di negara kita ini hanya memikat, mencari calon korban. Begitu korban merespon, dikasih link, menjawab, link itu dikelola oleh jaringan yang di Kamboja tersebut. Jadi kami kalau persis kami tidak bisa karena belum ada data persis. Yang pasti ini karena kegiatannya sudah cukup lama ya, dari November 2023, sudah 2 tahun lebih, kemungkinan bisa sampai ribuan. Penyidik Direktorat Siber Polda Bali masih menyelidiki lebih jauh jaringan internasional yang mengendalikan jaringan love scamming di Bali ini. Penyidik menjerat mereka dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Warga negara Amerika Serikat bernama Peter Piketty Falcon terombang-ambing semalaman di lautan Bali. Ia akhirnya ditemukan kapal nelayan di perairan Uluwatu pada hari Rabu pagi. Petualangan wisata Falcon berubah mencekam. Ia memutuskan bermain jet ski sendirian setelah 2 kali didampingi instruktur. Selasa sore, ia berangkat menuju Lembongan dengan menggunakan kapal Haruko. Sejak itu, Peter tak kunjung kembali. Tim SAR malam itu langsung melakukan pencarian namun tak membuahkan hasil. Beruntung Rabu pagi kapal ikan Duta Lestari 08 melintas dan menyelamatkan korban. Belakangan diketahui jet ski milik Falcon kehabisan bahan bakar sehingga ia hanyut dan terapung di laut semalaman.
dapat laporan dari agen salah satu kapal ikan Duta Lestari 08 itu melewati jalur di perairan Uluwatu dan target langsung memberikan minta bantuan bahwa itu ada kejadian di sana, langsung ditowing oleh kapal ikan tersebut menuju ke Pelabuhan Benua. Dan setelah mendekati daerah Kedonganan, langsung dipindahkan target tersebut ke RIB tim SAR gabungan atau Basarnas dan stakeholder lainnya untuk langsung dievakuasi ke Pelabuhan Dermaga Navigasi. Dan kondisi target tersebut adalah sehat dan sekarang dijemput oleh istri dan keluarga. Proses evakuasi berjalan lancar, kendati sempat terkendala gelombang tinggi. Saat ini korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit BIMC. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar. Menteri Pariwisata menyoroti dampak penghematan biaya perjalanan dinas yang menyebabkan penurunan okupansi hotel di Bali. Menteri Pariwisata RI, Widianti Putri Wardana di Nusa Dua Badung mengatakan, Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan imbauan agar pemerintah daerah tetap bisa menggelar rapat kerja dan berbagai event atau acara di hotel-hotel di Bali. Beberapa bulan ini tentang okupansi hotel dari penyesuaian pola penghematan pemerintah. Tapi dari pemerintah telah membuat isu Mendagri telah mengeluarkan himbauan Pemda dapat selalu mulai bekerja dan meeting dan melakukan event-event di hotel-hotel tersebut. Jadi kami harap kompetensi dan pendapatan dan price tetap akan baik. Langkah ini diharapkan bisa memberikan angin segar bagi industri pariwisata, terutama menaikkan tingkat okupansi sehingga bisnis perhotelan membaik. Menurut Menteri Pariwisata, pemerintah juga tengah mengkaji sejumlah insentif seperti diskon tarif penerbangan, kereta, kapal laut hingga tarif tol agar bisa mendongkrak jumlah wisatawan ke Bali. Tren daripada tamu itu sendiri gitu ya, yang sekarang ya mungkin dengan dana yang dimiliki gitu ya, dia memilih akomodasi yang memang terjangkau gitu ya. Ya salah satunya yang dilakukan. Kalau sekarang kita lihat memang ada beberapa yang PHK ya. Sekarang kalau saya lihat ada kebijakan dari Menteri Dalam Negeri gitu ya, sudah mulai adanya bisa gitu ya, melaksanakan kegiatan di hotel gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya kesadaran dari Menteri itu aktivitas di hotel itu akan bisa meningkat. Harapannya dengan surat edaran pemerintah pusat, aktivitas perhotelan kembali meningkat. Selain itu, pelaku usaha pariwisata perlu juga mengantisipasi perubahan tren akomodasi. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Nanti kan tanahnya tanah guru-guru kan Pak? Oke, tanahnya. Untuk menanggulangi masalah sampah, pemerintahan Desa Batu Bulan Kangin membuat tebe modern untuk warga. Saat ini tengah dibangun sebanyak 282 tebe modern di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Seluruh rumah nanti akan mempunyai tebe modern sehingga sampah terkelola dengan baik. Tebe modern memanfaatkan 2 buah beton untuk menampung sampah organik buangan rumah tangga, yang nanti akan berubah menjadi kompos untuk penyubur tanaman. Tebe modern ini juga mampu menampung air hujan, sehingga bisa menjaga kelestarian air tanah di samping mempercepat proses pembusukan sampah di tebe modern. Iwayan Suarjaya, tokoh masyarakat Batu Bulan yang juga anggota Komisi 4 DPRD Gianyar menilai, program desa dinas membuat tebe modern sangat positif dan paling efektif dalam menanggulangi sampah berbasis dari sumbernya.
Untuk anggaran di tahun 2025 niki dicanangkan ke 282 tebo modern. Nah, niki sesuai dianggarkan di dalam APBDes menggunakan dana desa. Dana desa pola yang digunakan adalah menggunakan satu buis dengan kedalaman 2 meter niki. 2 meter, diharapkan nanti sampah yang dibuang ke dalamnya organik, khusus tidak boleh dicampurkan dengan plastik, niki bisa terurai dengan baik. Hasil daripada komposternya niki akan menjadi sebuah pupuk organik yang bisa dimanfaatkan di pekarangan rumah. Mudah-mudahan dengan program ini nantinya bisa melestarikan salah satu, yaitu khususnya sampah organik. Karena kita melihat juga keberhasilan di Desa Dasemilo. Memang terbukti terkait dengan pengelolaan sampah. Tapi ini tidak serta-merta akan berhasil kalau tidak ada kesadaran dari masing-masing masyarakat dan rumah tangga itu sendiri. Selain di wilayah perbekalan Batu Bulan Kangin, sejumlah pemerintahan desa di Gianyar kini gencar membangun tebe modern di wilayahnya. Karena tebe modern mampu mengurangi produksi sampah yang harus dibuang ke TPA. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.